Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Untuk beberapa saat ke depan, tim Raja Wali Nusantara akan memfokuskan kepada investigasi spirit terkait dengan peradaban atau sejarah kontroversi di masa lalu. Kenapa ini dilakukan? Karena ini akan menjadi pelengkap dalam rangka menyambut karya agung Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kerajaan Sri Gading di Palembang, ternyata kemunculannya juga untuk menyambut kepemimpinan sang satria. Kemudian kemarin saya angkat tentang Sulaiman, dan memang sebelumnya juga sudah ada yang meneliti bahwa Sulaiman itu sebenarnya Nabi Sulaiman itu ada di Sleman, dan di spirit pun ternyata benar. Kemudian dari hasil investigasi spirit ternyata dari 5 nabi itu, jadi dalam video sebelumnya saya menyampaikan tentang 5 karisma kenabian dan 6 karisma kewalian itu sudah ada. Dari 5 karisma kenabian itu, yang pertama Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang 2 yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ternyata posisinya ada di Jawa. Kemudian Nabi Ibrahim di Palestina, kemudian Nabi Yusuf di Mesir, dan Nabi Muhammad di tanah Arab, tapi pernah ke Jawa. Bagaimana Nabi Muhammad ke Jawa? Nanti saya bahas di video tentang Gunung Lawu. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Daud. Hasil investigasi spirit ternyata Nabi Daud itu berada di Jawa, tepatnya kerajaannya itu ada di Solo atau di Surakarta. Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum bahwasanya Nabi Daud itu adalah orang tua atau ayah dari Nabi Sulaiman. Dalam kisah yang sudah banyak beredar atau diketahui umum, Nabi Daud atau David dalam versi Inggrisnya itu bertarung atau berperang melawan Goliat atau Jalut. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh Daud atau David. Jadi peristiwa itu terjadi pada tahun 2700-an sebelum Masehi. 2700 sebelum Masehi. Yang pertama memimpin adalah Raja Talut. Jadi posisi Daud pada waktu itu adalah panglimanya. Pada saat menyerang ke Goliat atau Jalut itu, dari Surakarta itu tim yang dipimpin atau pasukan yang dipimpin oleh Panglima Daud itu jumlahnya 300 orang dan akan menghadapi pasukan Goliat atau Jalut itu sebanyak 10.000 orang. Maka mereka berangkat dari Surakarta. Nah, pada saat menyeberang sungai Cengcengueng, ya saya lupa nama sungainya, itu antara Solo Sragen, Cengcengueng kalau nggak salah. Itu Nabi Daud berpesan kepada pasukannya jangan meminum airnya, karena waktu itu Nabi Daud sedang puasa, pasukannya sedang puasa. Akhirnya menyeberanglah pasukan itu menuju ke kerajaan Jalut. Jalut ini adalah sosok yang sangat besar, tingginya kurang lebih 3 meter. Tapi hanya dia, pasukan yang lain atau prajuritnya
posturnya biasa. Jalut ini raja yang sangat kejam, sehingga Daud diminta untuk mengalahkan atau memerangi raja itu. Posisi Jalut itu ada di daerah Jombang, Jawa Timur. Maka pasukan Daud menyeberangi sungai Cengcenggueng kalau nggak salah di daerah Solo Sragen itu. Nah, setelah menyeberangi sungai itu ternyata hanya 100 orang yang lulus, sedangkan yang 200 itu meminum air. Itu loh. Sehingga dinyatakan tidak boleh mengikuti pertempuran itu karena dinyatakan tidak lulus. Jadi yang bertarung melawan Jalut itu hanya 100 orang ditambah Nabi Daud. Pertempuran itu terjadi di daerah Blambangan, di daerah Jawa Timur. Tempatnya sama dengan pertarungan antara Damarulan dan Menak Jinggo, daerah situ sama. Nah, sebagaimana yang sudah dikisahkan bahwasanya Raja Daud itu menang melawan Jalut melalui senjata yang namanya ketepel. Jadi yang pertama ketepel meleset, kemudian diketawain, ketepel kedua mengenai perut, kemudian Jalutnya merunduk, dan ketepel yang ketiga menghantam kepala sehingga pecah dan kalah. Nah, itulah sejarah perang Nabi Daud dengan Jalut atau Goliat. Nah, sampai saat ini Jalut itu masih ada dan sangat terkenal. Jadi raja jin di dunia ini ada dua. Satu Jalut, itu posisinya di Jawa Timur. Yang kedua Javaroni, itu posisinya di Timur Tengah. Jadi raja jin itu ada dua. Nah, kemudian menyikapi tentang fakta spirit bahwasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di tanah Jawa, mari kita bersikap apresiasilah dulu, jangan apatis, skeptis atau a priori gitu. Nah, perbedaan dengan Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman meninggalkan artefak yang berupa Borobudur, nah Nabi Daud ini tidak meninggalkan jejak artefak, tapi meninggalkan banyak sekali sosiopak atau ideofaknya. Semisal begini, sudah sangat terkenal Nabi Daud itu satu ahli di bidang pertanian, yang kedua ahli di bidang perbesian, perlogaman, dan yang ketiga suara Nabi Daud itu sangat bagus. Nah, fakta pertama, qori-qoriah internasional itu biasanya dimenangkan dari Nusantara. Kalau ada lomba baca Quran, qori'ah atau musabaqah, itu yang dominan menjadi juara adalah dari Nusantara, terutama dari Jawa. Kenapa demikian? Karena memang terah suaranya dari Nabi Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Daud itu ahli dalam perlogaman. Fakta membuktikan bahwasannya hanya di tanah Jawa alat musik yang terbuat dari logam, termasuk Bali ya. Tapi intinya di Jawa ini adalah ada alat musik yang terbuat murni dari logam. Apa itu? Gamelan. Di dunia ini tidak ada masyarakat atau bangsa yang mampu membuat alat musik dari logam. Hanya bangsa yang berperadaban tinggi yang mampu menguasai atau mengolah logam. Dan itu faktanya adalah gamelan itu. Jadi kenapa orang Jawa mampu membuat gamelan? Karena ternyata leluhurnya adalah ahli di bidang metalurgi, yaitu Nabi Daud. Kan ada ayatnya, Daud al-Hadid itu kan. Itu faktanya begitu. Kemudian Nabi Daud itu selain gamelan, keris. Keris itu merupakan komponen atau unsurnya terbuat dari logam dan juga batu meteor. Itu loh. Dan untuk memanaskan batu meteor itu dibutuhkan suhu sampai 1000 derajat. Nah, makanya kenapa empu-empu di tanah Jawa ini sangat hebat. Karena memang
dia memiliki trah atau kemampuan dari leluhurnya gitu loh, Nabi Daud itu. Nah, sampai dalam video sebelumnya tentang samurai, saya sudah menjelaskan bahwasanya yang membuat samurai Jepang itu adalah Empu Suyoto gitu loh, dari Jawa. Kenapa demikian? Karena memang orang Jawa sudah pandai mengolah logam, termasuk uranium itu. Jadi kenapa bisa demikian? Karena memang leluhurnya sudah mampu mengolah logam. Selanjutnya pertanian. Sebagaimana kita tahu bahwa pertanian di Jawa atau di Nusantara ini sangat maju. Walaupun teknologi pertanian untuk modern itu memang belum secanggih alat, tidak memiliki alat-alat secanggih di barat lah. Tetapi lokal wisdom atau kearifan lokal dalam bertani, orang Jawa itu sudah diakui dunia. Gitu loh. Gitu. Nah, peralatan yang dihasilkan pun peralatan apa? Teknologi sederhana waktu itu sebelum ada mesin ya. Itu di Jawa itu sangat banyak dan lengkap. Sangat banyak dan lengkap. Sehingga ada cangkul, ada parang, ada sabit, ada golok dan sebagainya. Itu peralatan pendukung pertanian pun sangat lengkap. Karena memang Nabi Daud fokus terhadap pertanian, sedangkan Nabi Sulaiman fokus kepada peternakan. Bedanya di situ. Nah, Nabi Daud ini yang terakhir ya, sederhananya ketepel. Ketepel itu kan sering dimainkan dan menjadi budaya main anak-anak, terutama di Jawa ya lah. Gitu. Nah, ketepel itu kan alat Nabi Daud untuk menyerang Goliat atau Jalut. Jadi turun-temurun dipakai permainan atau dipakai alat untuk mengketepel burung. Kan begitu ya. Jadi secara tidak langsung itu merupakan budaya yang turun-temurun gitu loh. Alat senjata seperti itu. Gitu loh. Karena kalau di tanah Arab tidak bisa ngetepel burung. Tidak mungkin ngetepel burung. Kenapa? Nggak ada pohon. Gitu loh. Jadi ketepel itu adanya di Jawa. Itu jadi Nabi Daud mewariskan satu teknik kiroat dan suara yang bagus, termasuk tembang-tembang yang sangat nilai luhur, yang sangat luhur nilainya. Tembang-tembang sinden itu kan tekniknya sangat tinggi. Kemudian suara yang bagus, kemudian peralatan pertanian yang lengkap, kemudian gamelan, kemudian keris. Itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Empu-empu di Jawa sampai sekarang masih memiliki kualitas yang tinggi. Masih banyak empu-empu yang pandai-pandai besi yang memiliki kualitas sangat tinggi dalam pengolahan logam. Jadi teknologi itu jadi budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhur dan ternyata bersumber dari Nabi Daud. Nah, Nabi Daud kemudian setelah jadi panglima, beliau diangkat menjadi raja, namanya King David kan kalau di luar. Setelah itu nanti pada saat Nabi Sulaiman menjadi putra mahkota di usia 20 tahun, barulah Nabi Sulaiman membuat Candi Borobudur gitu loh. Nabi Daud naik menjadi raja itu sekitar 2500 sebelum Masehi. Umur Nabi Daud panjang. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, kalau Nabi Daud sekitar 500. Nabi Sulaiman 220 tahun. Jadi umur dulu itu sangat panjang. Itu jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan di di Jawa terkait dengan hal itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.